Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Hasil alam terpenting Indrapura adalah lada dan emas. Pengaruh kekuasaan kerajaan Indrapura sampai ke Banten di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, Kesultanan Banten telah melakukan hubungan dagang dengan kerajaan Indrapura yang ditandai dengan pemberian keris dari Sultan Munawarsyah kepada Sultan Hasanuddin. Menurut Hamka, Sultan Munawarsyah menikahkan putrinya dengan Hasanuddin dan menghadiahkan selebar daerah penghasil lada di Bengkulu kepada Kesultanan Banten. Indrapura juga dikenal sebagai ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15. Beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya, seperti Indragiri, Jambi, dan Indrapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Namun, perkembangan Indrapura baru benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 Masehi. Arus perdagangan yang terjadi melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Indrapura terutama ditunjang oleh lada. Kapan tepatnya Indrapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui secara jelas. Namun, hal ini diperkirakan bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-16. Didorong usaha menanam lada di batas selatan Indrapura mencapai selebar sekarang Provinsi Bengkulu pada saat ini. Indrapura telah menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh. Berdasarkan pengakuan Belanda, pada tahun 1616 Indrapura dikatakan sebagai sebuah kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan Raja Itam, serta sekitar 30.000 rakyatnya menggeluti bidang pertanian dan perkebunan yang mengandalkan hasil dari beras dan lada. Lalu, pada masa Raja Besar sekitar tahun 1624, VOC berhasil membuat perjanjian dalam pengumpulan hasil pertanian tersebut langsung dimuat ke atas kapal tanpa mesti merapat dahulu ke pelabuhan, serta dibebaskan dari cukai pelabuhan. Begitu juga pada masa Raja Putih, pengganti Raja Besar, Indrapura tetap menerapkan pelabuhan bebas cukai dalam mendorong perekonomiannya. Setelah ekspedisi penghukuman tahun 1633 oleh Kesultanan Aceh, sampai tahun 1637 Indrapura tetap tidak mampu mendongkrak hasil pertaniannya mencapai yang telah diperoleh pada masa-masa sebelumnya. Saat pengaruh Aceh mulai menurun, Sultan Muzaffar Shah mulai melakukan konsolidasi kekuatan yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Shah yang naik tahta sekitar tahun 1660 dan mulai kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dan Inggris. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya sambil berusaha memperkuat pengaruhnya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kendali ketat para wakil Aceh yang disebut Panglima, Ditiku dan Paryaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Indrapura lewat pelabuhan di utara. Karena itu Indrapura mulai mengembangkan bandarnya di selatan, selebar yang biasanya menggunakan untuk mengirim lada lewat Banten. Indrapura juga berusaha menolak dari pembayaran cukai pada Panglima Aceh. Ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada tahun 1633 untuk menghukum Indrapura. Raja Putih yang memerintah Indrapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang yang ditawan dan dibawa ke kota raja. Aceh menempatkan panglimanya di Indrapura dan Raja Malvarsyah
diangkat menjadi raja menggantikan Raja Putih. Kendali Aceh melemah ketika pengganti Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani, naik tahta. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam, pengaruh Aceh di Indrapura mulai digantikan Belanda atau VOC. Pengaruh VOC diawali ketika Sultan Muhammad Shah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Indrapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Indrapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya, Sultan Indrapura terpaksa melarikan diri beserta sanak kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Shah dikirim ke Batavia menandatangani perjanjian yang disepakati pada tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada serta hak pengerjaan tambang emas. Pada bulan Oktober tahun 1663 pemerintahan Indrapura kembali pulih dan Sultan Indrapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto. Secara etimologi, Indrapura berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna kota raja. Indrapura pada awalnya adalah kawasan rantau dari Minangkabau, merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kawasan rantau, Indrapura dipimpin oleh wakil yang ditunjuk dari Pagaruyung dan bergelar raja dan juga bergelar sultan. Raja Indrapura disinyalir sebagai putra Raja Alam atau yang dipertuan Pagaruyung. Pada akhir abad ke-17, pusat wilayah Indrapura mencakup lembah sungai Air Haji dan Batang Indrapura, terdiri atas 20 koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah anak sungai yang mencakup lembah Manjuto dan air dikit disebut sebagai negeri 14 koto dan Muko-Muko 5 koto yang sistem pemerintahnya tidak jauh berbeda. Untuk kawasan utara disebut dengan Banda Sapuluah atau Bandar 10 yang dipimpin oleh Rajo Nan Ampe atau 4 orang yang bergelar raja, yaitu Raja Air Haji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari atau negeri yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang Perwatin atau kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di muara sungai. Perwatin ini pada awalnya berjumlah 59 orang, Perwatin nan kurang 160. Para menteri dan Perwatin ini tunduk pada kekuasaan raja atau sultan. Demikianlah sedikit ringkasan dari sejarah kerajaan Indrapura. Jika ada silap kata mohon dimaafkan. Wassalam.